Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita bertemu kembali ya hari ini dalam pembelajaran IPS. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, tahukah kalian nama tempat pada gambar tersebut? Ya, betul sekali. Dan seringkah kalian mengunjungi tempat tersebut? Cukup sering. Nah, anak-anak, tahukah kalian kedua gambar tersebut merupakan perusahaan dari negara asing yang berdiri di Indonesia? Nah, adanya kedua tempat tersebut di Indonesia itu merupakan salah satu dampak adanya globalisasi di Indonesia. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang dampak adanya globalisasi di Indonesia, yaitu dampak terhadap kehidupan ekonomi. Adanya globalisasi di Indonesia memunculkan banyak perusahaan asing yang berdiri di Indonesia. Perusahaan asing adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia, namun dimiliki oleh pihak asing atau pihak luar negeri. Tetapi tidak semua perusahaan asing tersebut dimiliki 100% oleh pihak asing. Tetapi ada juga yang didirikan oleh pihak asing dan pemerintah Indonesia. Contohnya, perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, seperti yang ada pada gambar, itu merupakan perusahaan asing. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, banyak perusahaan dari luar negeri atau perusahaan asing yang mendirikan perusahaannya di Indonesia. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, sehingga menyediakan bahan baku yang cukup bagi kehidupan atau bagi kegiatan industri. Seperti contoh, Indonesia banyak sekali memiliki batu bara dan Indonesia juga memiliki tambang emas terbesar. Yang kedua, konsumen yang besar atau banyak. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia sehingga menjadi pasar yang besar bagi hasil produksi perusahaan asing tersebut. Yang ketiga, banyaknya tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang besar, tersedia pula banyak tenaga kerja sehingga perusahaan asing tidak kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerjanya di Indonesia. Dan yang keempat, stabilitas keamanan. Terciptanya kestabilan keamanan dan ketertiban di Indonesia membuat perusahaan asing dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar. Adanya perusahaan asing yang berdiri di Indonesia tentu memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah. Nah, berikut ini adalah keuntungan adanya perusahaan asing di Indonesia. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di sekitar perusahaan tersebut berdiri. Yang kedua, meningkatkan pendapatan melalui pajak. Karena perusahaan asing yang berdiri di Indonesia tentu akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Hal tersebut akan memberikan keuntungan secara ekonomi kepada
pemerintah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penguasaan teknologi melalui daya alih teknologi. Alih teknologi merupakan kegiatan pelatihan teknologi oleh tenaga asing. Jadi, tenaga kerja di Indonesia akan memperoleh pelatihan teknologi yang diberikan oleh tenaga ahli dari asing. Adanya perusahaan asing yang berdiri di Indonesia, selain memberikan keuntungan bagi Indonesia, tentunya juga memberikan kerugian bagi Indonesia. Nah, berikut ini adanya kerugian dari berdirinya perusahaan asing di Indonesia. Yang pertama, adanya pencemaran lingkungan, baik berupa pencemaran udara, suara, dan air, yaitu yang diperoleh dari asap pabrik yang berlebihan dapat menimbulkan pencemaran udara. Pencemaran air disebabkan oleh pabrik yang membuang limbahnya ke sungai atau ke laut secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan air di lingkungan sekitar menjadi tercemar. Yang kedua, adanya peralihan fungsi lahan yang semula hutan atau daerah resapan air menjadi kawasan industri. Yang ketiga, hasil kekayaan alam di Indonesia tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia karena adanya pembagian keuntungan dengan negara lain. Adanya globalisasi telah menciptakan terjadinya modernisasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga kita harus bijak menyikapi perubahan tersebut. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang sikap-sikap yang dapat kita kembangkan dalam menghadapi globalisasi. Sikap yang pertama adalah sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat. Globalisasi membuat interaksi langsung antar individu menjadi semakin berkurang. Untuk mengatasinya, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengurangi penggunaan smartphone. Salah satu pengaruh smartphone adalah mendekatkan yang jauh, namun dapat juga menjauhkan yang dekat. Setelah adanya smartphone, kita dan teman atau keluarga yang sedang berdekatan menjadi jarang mengobrol atau bermain bersama. Sebaiknya ketika berkumpul kita mengurangi aktivitas bermain smartphone. Kita bisa menggantinya dengan permainan fisik atau sekedar ngobrol. Melakukan aktivitas bersama dapat mengurangi penggunaan smartphone. Yang kedua, gemar mengunjungi kerabat dan tetangga. Gemar mengunjungi tetangga dapat meningkatkan keakraban di lingkungan rumah. Walaupun kita dapat berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat melalui smartphone, akan lebih baik jika kita saling mengunjungi. Dengan begitu, rasa persaudaraan atau silaturahim kita dengan tetangga dan kerabat dapat terjalin dengan baik. Yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan kemasyarakatan dapat menjadi ajang atau tempat bertemunya para warga. Seluruh warga dapat mengenal, bertegur sapa, berbagi cerita, saling menolong, dan berkumpul. Itulah yang dapat kita lakukan untuk menyikapi perubahan sosial di masyarakat. Sikap yang kedua adalah sikap terhadap perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial, tetapi juga mengubah kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Sikap bijak terhadap perubahan budaya masyarakat akibat globalisasi antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, menjauhi gaya hidup konsumtif dan mewah. Gaya hidup konsumtif dan mewah adalah sikap boros. Sikap konsumtif dan hidup mewah sebaiknya tidak kita miliki. Kita sebaiknya membeli barang sesuai dengan kebutuhan, dan kita juga dapat menggunakan kelebihan uang kita untuk membantu sesama yang membutuhkan. Yang kedua, lebih mencintai budaya sendiri daripada budaya asing. Indonesia memiliki beragam budaya, misalnya dalam hal makanan dan pakaian. Kita boleh menyukai makanan dari luar negeri, namun kita sebaiknya lebih mencintai makanan tradisional Indonesia, karena rasanya juga tidak kalah lezat dan banyak yang lebih sehat serta bergizi. Dengan mencintai makanan tradisional, kita sudah ikut melaksanakan pelestarian budaya bangsa. Dalam hal pakaian, ada kalanya pakaian modern tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan bangsa. Oleh karena itu, kita harus bersikap bijak dalam perubahan budaya dalam hal berpakaian. Dengan cara berpakaian sesuai dengan usia, menggunakan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Yang ketiga, meniru budaya positif bangsa lain. Globalisasi menyebabkan pertukaran budaya antar bangsa. Ada banyak budaya bangsa lain yang bersifat positif. Sebagai contoh, budaya disiplin waktu milik Jepang dan budaya gemar mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki bangsa-bangsa barat. Budaya positif tersebut sebaiknya kita tiru dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga bangsa kita dapat menjadi bangsa yang maju seperti bangsa-bangsa tersebut. Yang keempat, mencintai produk dalam negeri. Globalisasi membuka peluang untuk perdagangan antar negara. Banyak barang-barang buatan luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Kondisi seperti itu tentunya dapat mengancam usaha para produsen barang dalam negeri. Kita sebaiknya lebih mencintai barang-barang buatan dalam negeri daripada buatan luar negeri, sehingga para produsen barang-barang dalam negeri tersebut dapat terus menjalankan usahanya. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran IPS untuk materi bab 2 sudah selesai. Kita lanjutkan kembali pembelajaran IPS dengan materi lain di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.